Cek suara, cek suara. Cek suara aman nggak? Udah tuh pegang kameramen nggak apa-apa. Udah live kan? Live. Yuk pegang dulu ininya. Ini suara Kang Yan Guru aman guys, sabar-sabar. Cek suara, cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah persahabat, di malam yang berbahagia ini kita bisa bersumpah lagi bersama Kang Yan Guru dan Abah Menel. Dan buat seluruh sahabat Abah Menel dan buat seluruh sahabat Kang Yan Guru dan buat seluruh sahabat saudara saya yaitu bangsa Pelidi ya. Alhamdulillah semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diperbanyak rezekinya, ditambah rezekinya, dan yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan khususnya seperti biasa persahabat buat para pahlawan devisa yang selalu saya kenang dan yang selalu saya sapa, buat para pahlawan devisa yang berada di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Abu Dhabi dan sebagainya, Singapura, Malaysia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persahabat, malam ini saya dan Kang Yan Guru diundang oleh salah satu ustadz yang katanya sempat diusir dengan warga. Benar atau tidaknya warga itu? Ustadz apa namanya? Ustadz Nasihin kayaknya. Nasihin. Iya, Ustadz Nasihin. Jadi dia itu meminta saya datang untuk membantu menobatkan dukun pesugihan ya. Dukunnya katanya udah tua, tapi dia mengajarkan ritual-ritual pesugihan. Ada pesugihan yang memakai tumbal, ada anaknya, ada istrinya, dan atau pakai binatang dan yang lainnya. Dan yang jelas Ustadz Nasihin sudah mengingatkan, tapi malah difitnah sama Ustadz Nasihin itu. Ustadz Nasihin difitnah dengan nggak tahu namanya siapa itu ya, si dukunnya itu. Dan di sini kita harus bantu juga, tapi kita nggak boleh gegabah, kan? Iya, Kenapa nggak boleh gegabah? Karena kalau tanpa bukti, tanpa melihat sendiri, khawatirnya fitnah. Iya, bisa menimbulkan fitnah. Ini bisa nyalakan lagi. Oh iya, lupa Kang Yan, kadang lupa. Suara anamaning rusut ngebudak ram jaris ya. Oke, sebelum itu marilah kita membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrahu min khairi wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wala quwata illa billahi ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Buat sahabat-sahabat Kang Yan Guru, sahabat-sahabat Abah Menel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kompak selalu ya, kita beratas. Ini mana dulu ini yang ngomong, di sana ngomong, di sini ngomong, gimana ini ceritanya? Nggak apa-apa. Lanjut. Kita lagi cek suara. Suara Kang Yan bagus nggak? Suara Kang Yan bagaimana? Bagus? Bagus, karena kita dua live, ada Kang Yan, ada Abah Menel. Iya, ya. Tapi yang jelas saya pantau dulu Kang Yan, ada suara. Cek suara Kang Yan Guru. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat, cek suara, cek suara, cek suara. Jadi saya ingatkan kepada sahabat Abah Menel yang di live Abah Menel, kalau suara Abah Menel kurang jelas, bisa dicek di live-nya Kang Yan, karena kayaknya di live Kang Yan lebih jelas deh suaranya. Kayaknya. Masya Allah. Saya cek itu Kang Yan itu luar biasa. Kalau kurang jelas di live Abah Menel, bisa langsung ke live Kang Yan, karena live-nya bareng. Betul. Mungkin mudah-mudahan di Kang Yan suaranya lebih jelas. Luar biasa. Dan gambarnya nggak ngeblur. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita langsung aja. Ini bener udah lokasinya kameramen. Di sini. Udah bener belum kameramen lokasinya? Nggak salah. Alamatnya udah tepat. Awas ulang abrusutnya, kurang fokus. Ya, ayo. Kita siap.
Mbah Menel, dari tempatnya juga ini kayaknya udah astral. Ya. Sakral. Sakral ya, astral sakral. Biasa kalau tempat begini emang ya dipakai pemuja-pemuja pesugihan biasanya. Iya ini nggak tahu kampung apa kalau pemuja pesugihan ya kalau sesajen yang lain sih mending itu pakai ritual-ritual numbal ini rumah anak. Ustadz Nasihin ini. Nggak tahu Ustadz Nasihin. Ustadz Nasihin. Cek suara aman bagaimana sahabat-sahabat, suara cek suara aman nggak kameramen, suara Kang Ian Guru netizen. Tapi Kang Ian nanti jangan langsung gegabah ya, kita obrolkan dulu jangan sampai terpancing. Oke siap, nanti kita besok bisa nyamar ya. Siap insyaallah. Kita nyamar preman apa kalau udah benar-benar memang ada dukunnya. Iya betul. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Nih rumah Pak Ustadznya ya yang minta bantuan yang undang Abah Menel. Alhamdulillah. Udah nyampe ya? Bersih nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ian, tunggu-tunggu. Masya Allah. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Aduh, ditunggu-tunggu dari kemarin ketemu kesini. Iya kemarin lagi nggak enak badan Pak Ustadz. Oh gitu ya. Si Kang Ian maksa-maksa udah benar cepet datang takut ada apa-apa. Iya benar, aduh luar biasa. Alhamdulillah. Umi. Udah Pak Ustadz, jangan repot-repot Pak Ustadz. Ayo tuh. Ini ada tamu, ada Pak Ian. Masya Allah, alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini ya. Ini Pak Ustadz, tadi kesasar kita kemana itu Abah Menel? Oh jalannya bisa dua, bisa dari sana, bisa dari sana. Pantesan tadi kita ke sana tembus ada danau-danau itu. Ya betul. Ada situ namanya. Situ itu ya. Ya, tapi kayaknya ikannya banyak kalau mancing Mbah Menel. Banyak juga yang mancing kalau malam minggu itu. Ya syukur Udah alhamdulillah. lama sih Pak Ustadz. Udah berapa ya? Punya anak dua sih di sini. Yang satu sanawiyah kelas 2. Berarti ya sekitar 13 tahunan lah. Terima kasih Bu, kopinya alhamdulillah. Rokok nggak bawa? Ya. Coba Alhamdulillah sehat lah. Gimana perjalanan? taruh dulu ya, saya mau ini dulu. Coba kalian turun di tas Ya, sambil mau rokok. dulu. Silakan. Alhamdulillah perjalanan saya sini juga sebenarnya dari support dari Kang Ian sih. Betul. Karena saya memang kemarin saya lagi kurang sehat dan saya juga memang lagi kurang mood untuk berpergian ya karena pikiran saya lagi agak-agak gabut gitu ya. Karena namanya manusia ya Pak Ustadz ya ada aja lah masalah. Pasti, enggak semuanya mulus gitu. Ini juga Kang Ian udahlah Abah Menel undangan itu didateng aja katanya kasihan itu. Betul. Pak Ustadz siapa tadi namanya maaf lupa. Pak Ustadz Nasirin ya. Oh Ustadz Nasirin, Ya. Nasirin gitu. Ya udah, Ya. saya bilang putuskan walaupun saya lagi kurang sehat dan walaupun pikiran saya agak kacau Ya, dan lagi gak mood, tapi saya tetap ikut juga sama Kang Ian karena Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah. Rokok. ditampi Pak Ustadz. Ya minum ya. Nih seadanya. Kopi ya masih hangat. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya Pak Ustadz ngundang Kang Ian dan Mbak Mena tuh sebenarnya ada masalah apa? Ya sebetulnya gini ya Pak, apa namanya, mohon maaf sebelumnya ya, Ya, jadi udah jauh-jauh nih ngerepotin Pak Ian sama Mbak Menel nih, karena saya ngelihat apa namanya Pak ini ya Pak Ian sama ini di ini, jadi terkait ada sebetulnya bukan dia aja sih yang saya lihat itu ada beberapa orang lah, cuman kita fokus ini aja dulu karena ini artinya pengaduan dari orang yang pernah datang dan saya sendiri udah pernah datang untuk memberikan nasihat kepada dia. Apa Pak Kamek Pak ya? Nah, jadi berarti Pak Ustadz ini tahu saya dengan Abah Menel ini dari YouTube. Dari itu. Oh, YouTube. nomornya juga tuh ambil dari ini ya, Trisi ya. Betul. Oh, iya, saya syukur, lihat itu, alhamdulillah. makanya coba aja nih kita, mudah-mudahan ini bisa kita sikapi ya. Insyaallah. tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz di live-in ya. Ya Ya, nggak apa-apa. udah live. Kita kan demi kebaikan juga. Ya. Mudah-mudahan ada kasih yang bisa pesan-pesan moral yang bisa disampaikan juga dengan Pak Ustadz. Iya. Gitu. Jadi permasalahannya melihat dari YouTube terus Pak Ustadz
agak tertarik gitu, artinya Tertarik, ya ya. tertarik, coba barangkali ini bisa kita sikapi dan nanti endingnya baik kan gitu. Insya Allah. Iya, jadi Ya mudah-mudahan intinya misi kita kalau untuk di jalan yang benar, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah lah, Pak Ustadz. Amin amin ya. Amin. dan kita di sini Pak Ustadz ya, punten Pak Ustadz ya, kita juga di dunia YouTube juga nggak merasa sakti atau nggak merasa hebat, Ya. tapi yang jelas ketika orang meminta tolong untuk meminta tolong ya kita tolong semampunya lah. Ya. Dan saya juga selalu damping dengan kalian ya, damping dengan kalian. Dan adapun memang yang kita diundang di sini kalau untuk mengatasi itu ya mudah-mudahan gitu. Ya. Jadi ceritanya menurut Pak Ustadz Nasrin itu gimana ceritanya, dukun apa? Artinya ini apa namanya satu praktek apa ya kesesatan lah saya lihat kan gitu, karena memang udah keluar dari koridor syariat agama Islam. Gitu. Dan kebetulan ya korbannya ya orang yang saya kenal gitu. Korbannya. Ada beberapa yang ngeluh. Artinya ya ritual udah, keluar modal juga udah, ternyata kan hasilnya nol, malah apanya dia pikirannya sekarang terkontaminasi lah dengan doktrin si Abah itu kan gitu. Dan udah saya datangi ya, tapi dia masih ngeles aja kan gitu. Itu praktek ritualnya itu untuk ilmu kanuragan atau kesaktian apa pesugihan itu? Dia lebih fokus kepada ya kalau sekarang tuh pesugihan lah, biar dia sukses gitu, biar dia kaya dan segala macam kan gitu. Ya. Gitu. Dari zaman dahulu zaman sampai sekarang tuh memang selalu masih ada. Betul. Masih ada terus ada karena memang banyak orang yang pengen instan gitu. Ya. Bahkan banyak orang yang rela melakukan suatu kesesatan demi mendapatkan instan pesugihan. Betul. Masih zaman sekarang masih banyak. Ya. Masih banyak. Dari zaman dahulu dan sekarang masih banyak karena memang di dunia ini ada hitam ada putih, Betul. ada benar dan ada yang salah, tinggal pilihan. Itu akan selalu ada emang Pak Ustadz. Dan itu Pak Ustadz, saya rasa nggak segampang itu kita harus menobatkan, nggak semudah itu kita harus menobatkan. Itu butuh perjuangan, butuh berhati-hati karena kalau tanpa bukti dia benar-benar dukun yang melakukan praktek pesugihan ini kita nggak bisa. Iya, takutnya nanti kita kalau sekaligus memvonis orang itu bersalah, takutnya menimbulkan fitnah. Betul. Ya, itu fitnah aja. Belum tentu kebenarannya. Jadi intinya gini aja, kita bikin strategi aja. Apakah Pak Ustadz nanti mengantarkan kami ke sana, ke tempatnya langsung? Kira-kira itu Pak Ustadz melakukan ritual pesugihan seperti itu sudah lama betul? Kayaknya udah. Ini kita informasi langsung dari kepala desanya ya. Kepala desanya pernah datang ke sini, ke tempat sini, dia ngadu. Saya coba itu sikapi, karena itu dia ngomongnya itu udah perdukunan sesat, dia bilang kan begitu. Kepala desanya itu kebetulan kawan saya. Oh, kepala desanya Pak kawan. Nah, sebetulnya banyak juga sih yang tahu ya, orang-orang sekitar sini juga banyak yang tahu, cuman mau nyikapinya ini kayaknya ya segen atau sungkan kan gitu. Cuman kayak saya coba untuk menyadarkan dia biar tobat, ya saya memberanikan diri. Iya. Gitu. Udah saya dengan cara persuasif lah istilahnya, udah, cuman dia masih tetap begitu aja kan gitu. Jadi nggak mau disadarkan ya? Ya, karena kayaknya udah berkarat lah itu mah gitu. Udah tua itu, udah sepuh. Udah Itu tua, ada ya. padepokannya nggak? Ada ya. Tapi beliau itu melatih ilmu kesaktian kanuragan gitu nggak kira-kira? Kayaknya ada juga karena Ada dia juga ya? karena memang backgroundnya kalau bahasa Kalau dukun mah ada aja pasti. Bahasa di sini mah Kanuragan. Jawara lah kan gitu. Jawara kolot kan gitu. Oh, udah tua. Udah tua, Umur udah berapa kira-kira? kayaknya 85 ada, 85. Udah luar biasa itu. Sudah Luar biasa, 85 matang. gitu. Saya tujuannya pengen menginsafkan dia, pengen dia supaya tobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau dalam bahasa agama aja minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan dia menuju ke cahaya Allah, yang terang benderang itu. Saya kasihan itu aja, nggak ada kepentingan apa-apa gitu saya mah. Ya mungkin ya Allah juga sudah mengizinkan kita bertemu Pak Ustadz ya. Amin. Mudah-mudahan misi kita dimulai malam ini sampai besok-besoknya ke sana. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan semua. Amin. Insya Allah. Terus pengalaman nih, Pak, namanya lupa nih, Bang Menel. Ini hati-hati karena memang dia backgroundnya Jawara. Orangnya temperamental juga.
keras juga gitu. Jadi nggak bisa kita salah ngomong atau salah ini, Oh, bisa gitu ya. bahaya juga kita Oh. gitu. Jadi nggak bisa secara ini ya, harus baik-baik Iya, ya. makanya sebetulnya keluarga saya termasuk istri saya juga udahlah jangan ngopain yang begitu, ngapain sih kan gitu. Cuman kan saya berkewajiban. Iya ya. Berkewajiban ingin dia di masa tuanya itu taubat nasuha itu. Oh. Dia Amin, ya husnul Bang. khotimah itu aja Amin, sama amin. tujuannya. Pak Ustadz di Gitu. sini mendidik berapa santri di sini Padepokan? Ya adalah kan Nah, ini gitu. pondoknya namanya Padepokan pondok apa ini? Pondok kalau saya ini kan pewaris dari guru saya namanya Oh. Dinul Haq. Oh, Ya, Dinul Dinul Haq. Haq artinya agama yang hak gitu. Oh, Ada, alhamdulillah. cuman kita karena memang situasi dan kondisinya masih belum tertata, jadi artinya nama itu belum terpampang kan Iya, gitu. iya. Tapi memang cita-cita mudah-mudahan nanti Ya. kalau saya ada umur sehat, istiqomah mungkin akan saya pakai kan gitu. Karena Amin, itu kan amin. warisan dari guru saya namanya Dinul Haq gitu. Agama yang hak. Jadi gini, Ustadz Nasirin bener ya. Iya, iya, iya. Kita perjalanan Kang Ian Guru ke sini, Hmm. itu ada warga juga ngomong, itu mah yang pernah diusir katanya. Pak Ustadz ini pernah diusir warga. Betul. Itu katanya. Tapi ada yang bilang juga Ustadz Hmm. Nasirin itu mah dukun katanya kan gitu. Kok saya bilang masa iya dukun, makanya saya juga kok ngundang saya, nggak mungkin kan dukun ngundang Ya, saya. Kalau dukun biasanya jarang undang. betul. Gitu. Kok bisa sampai Pak Ustadz Nasirin Nasirin ya? Nafsirin ya. Nafsirin ini diusir warga itu gara-gara apa? Ya begitu artinya pro dan kontra ya karena memang ada beberapa orang juga yang sering ngeluh sini konsultasi dan sebagainya kan gitu. Ya padahal yang saya lakukan di sini karena memang background saya ya paling tidak ya santri rombreng lah saya ini kan gitu atau ustadz kecil lah kan gitu. Iya ya. Tetap aja menganggap malah ada saya yang dituduh menggunakan ilmu hitam segala macam kan begitu. Itu diantaranya. Jadi begitu didatangi dinasihatin malah si dukun ini memfitnah bahwa membalik Ustadz, bahwa Ustadz Nafsirin ini dukun. Ilmu hitam, pakai ilmu hitam gitu. Jadi si dukun ini menghasut warga, mengusir Pak Nafsirin. Iya, bahkan ya termasuk ada beberapa kawan juga yang memang akhirnya ikut mereka, ikut itu. Banyak kawan juga santri yang ikut sana juga. Karena memang menawarkan yang instan gitu, yang seolah-olah wah brag-brag ini kan. Kalau saya kan menolak itu. Ya, gitu. jadi diiming-imingi lah. Betul. Seperti itu bila mana kamu itu pakai dana. Pakai dong, mau beli alatnya minyak segala macam kan itu udah pokoknya lah nggak masuk ke ini ke otak saya makan itu makanya saya ngundang Pak Ian Guru ini sama Pak Menel ini, ayo kita sikapi bareng-bareng biar mereka ini bisa kembali ke jalan yang hak gitu. Tapi ini punten ya Ustadz Nafsirin, kira-kira punten nih dengan segala hormat, kira-kira Ustadz Nafsirin ini pernah nggak melihat langsung si dukun ini melakukan praktek ritual pesugihan? Kalau melihat indikasinya, artinya indikasinya itu ya. Pernah lihat juga? Nah, indikasi cuma praktek artinya ketika ada apa namanya ritual yang telanjang yang ini saya belum. Cuman kalau indikasinya udah ada. Ada. Bahkan termasuk saya juga punya ininya barang buktinya lah kan rekamannya gitu. Ada ya. Ada saksi itu juga. Biasanya kan kalau pesugihan ya indektiknya pakai tumbal gitu. Iya, itu ada artinya dari mulai ayam sampai kambing sampai bahkan termasuk nyawa manusia kan gitu. Kan itu udah sesat lah kan iya, gitu. Karena ini persahabat ya, yang namanya ritual pesugihan tuh ada perjanjian. Biasanya dia numbal, bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya gitu. Ini ya memang ya, kalian ini ya nggak boleh kita sembarangan. Betul. Seriusnya kan gini. Nggak boleh geruduk ya, karena kenapa? Karena waktu ini pernah nasihatin saya sempat diusir dengan warga. Betul, kalian nggak berhasil. dihasut warga, malah difitnah. Jadi malah sebaliknya Pak Ustadz ini yang diusir oleh masyarakat setempat situ. Ya. Masya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Kita juga harus satu strategi Pak Ustadz, karena kalau warga udah terhasut, kita ngomong benar pun itu warga nggak percaya. Nah itu dia. Itulah intinya kan sudah kehipnotis. Bahkan walaupun kita sampai mengucapkan syahadat juga, kalau dia sudah terhasut dengan dukun itu susah. Karena biasanya kan artinya kalau saya mengatakan bukan pasien lah, kalau dia dapat korban lah kan orang yang minta pertolongan situ kan dia dapat duit tuh. Biasalah warga-warga sekitarnya bagi-bagi rokok apa kan gitu gitu. Royalitas orangnya mah ya, tapi politik ya. Gitu. Tanaman baik setan kuning di sini kenen mah. Iya, makanya kalian kita harus pikirkan
Karena kalau udah menghasut warga itu repot. Betul. Repot. Karena kalau orang yang sudah terhasut itu kita bicara benar sampai bersumpah sampai bersyahadat tuh orang tetap nggak percaya itu. Betul, Kenapa? betul. Karena sudah terhasut. Makanya kita Kang Ian nggak bisa sembarangan itu. Kira-kira ada banyak ya Pak Ian, artinya yang saya lihat dengan mata kepala sendiri lah, bukan katanya. Bahkan ini makan yang satu ini mah jelas-jelas kepala desanya laporan ke saya. Coba tuh Ustadz sikap itu karena itu udah ada indikasi kesesatan kan gitu. Itu lurahnya langsung datang ke sini gitu. Artinya bukan hanya itu saja, banyak praktek-praktek memperdukunan yang memang dunia-dunia klinik ya, dunia-dunia yang apa yang pada akhirnya nyerempet kepada kemusyrikan, bayangan gitu. Itu Melenceng-lencengkan akidah yang seperti itu. ngomong kasarnya mending kalau berhasil. Berhasil enggak, duit habis, waktu habis, menyesatkan akhirnya ya. orangnya tulul amal, nggak mau bekerja kan gitu dengan hayalan. Yang paling bahaya adalah akidahnya rusak. Itu yang paling yang paling saya memprihatinkan. Saya sebagai spiritual di YouTube Pak Ustadz dengan Abah Menel ini, saya ingin menyadarkan kepada masyarakat yang awam, janganlah sampai terbujuk dengan rayuan-rayuan syaitan, rayuan-rayuan manis. Sahabat-sahabat dengan seperti itu, jauhilah yang namanya perdukunan. Ya, jauhilah. Karena dukun itu kalau tidak nipu ya cabul, sahabat-sahabat gitu ya. Begitu. Yang saya agak repotkan ini karena sudah menghasut warga. Bisa menghasut warga. Kita harus tahu strateginya seperti apa kan? Apakah kita harus nyamar? Kayaknya yang paling bagus supaya Pak Ian sama Abang Menel mendapatkan informasi yang akurat, nyamar jadi pasien. Nyamar jadi pasien ya. Nyamar jadi pasien. Tapi itu tadi ketika dipinta misalkan beli anu harus siap itu. Enggak apa-apa. Itu. Nanti kita siapkan aja beli dananya. minyak, beli bakaran segala macam, tek-tek bengek kan gitu. Ya harus nyamar ya. Kalau nggak nyamar pasti dia ngelak ya. Ngelak dia. Tapi artinya dia kelihatan seperti sok ke ustadz-ustadz nggak kira-kira? Kalau penampilan sih dia bisa, namanya orang begitu ya kadang-kadang dibungkus dengan kebaikan, dengan. Tapi yang selama ini Ustadz Nafsirin temuin tuh orangnya pakaiannya figurannya seperti ustadz gitu. Tergantung. Kadang-kadang dia ya pakaian ya sosok dukun, ya kadang-kadang waktu ya sosok kayak orang biasa kan gitu. Gitu kalau pakaian intinya seperti itu. Jadi oknum mengatasnamakan agama, ya itulah berselimut agama. Dukun produk ustadz. Ya, dukun produk ustadz. Wis ora aneh Mbak Menel si mengkonon mah. Iya, nggak aneh karena masih ada karena itu karena ya. Banyak yang di luar jalur syariat Islam ya. Kalau ini sih masih mending ya Pak ya, artinya ini mah kayaknya insya Allah nggak bawa dalil ya kalau ini mah gitu, karena memang dia orang awam dengan agama. Yang saya khawatir, yang saya sedih kadang-kadang adanya tadi itu kalau bahasa Pak Ian mah dia seorang ustadz gitu, seolah-olah seorang religius lah. Padahal di dalamnya adalah praktek-praktek klinik gitu, praktek-praktek yang yang di luar koridor syariat Islam lah kan gitu. Itu banyak juga yang begitu gitu. Iya, jadi kostum aja ya. Dan kadang kostum ya, kadang dari bahasa, dari janji-janji manis dan dari perkataan itu bisa jadi ya. Karena memang banyak juga orang jahat yang kadang janji manis dan perkataan lembut, tapi sebenarnya menyesatkan ada. Dan kadang juga bisa sebaliknya, dia kelihatan seperti orang jahat, seperti preman, tapi dia sebenarnya orang baik juga dan tahu. Ada yang begitu juga. Tahu adab dan tahu syariat, ada juga seperti itu. Dan ini yang saya pikirkan tuh kalau udah terhasut warga itu, kira-kira nanti di sana kita kalau bertamu diterima nggak Pak Ustadz? Kalau posisinya sebagai pasien kayaknya ini, tapi kalau ribut-ribut warga juga akan pasti datang ke situ. Nanti bisa-bisa kita yang diusir kan gitu. Gitu. Tapi kalau sebagai pasien ya pasti kan gitu disambut kan gitu. Melihat itu enggak? Enggak kayaknya dia. Orang enggak tahu ya. Orang tradisional itu orang ini orang dalam. Enggak pernah main-main YouTube. Ya, berarti enggak kecil kita live ini kayaknya. Enggak kayaknya. Takutnya enggak. HP juga enggak punya dia mah. Pakai strategi apa Menel? Kita kalau ke situ pakai kamera tersembunyi. Pakai kamera tersembunyi. Bisa di live kan langsung bisa
tapi pakai kamera tersembunyi, harus rapi caranya. Begitu. Gini aja, coba Pak Ustadz, kira-kira pas jam berapanya itu pas sepi di tempat itu? Malam lah, Malam. malam. Kalau sore biasanya sepi juga nggak? Kadang-kadang ada yang tetangga, ada pasien juga kan Banyak gitu. Tapi warga udah pada istirahat kali ya. Biasanya habis. Enaknya jam 12 ke atas gitu baru dia. Ini kita yang repot ini warga sih. Kalau warga udah terhasut ya kita ngomong baik pun susah kan. Iya benar. Harus atur strategi. Orang kalau udah terhasut susah. Kita bicara baik pun, bicara benar pun susah. Karena para dukun tuh banyak yang pintar menghasut. Ya itu. Ya. Hasutannya itu. Hasutan-hasutannya seperti itu. Bukan hanya hasutan, jadi sawerannya itu. Kalau dia dapat korban kan bagi kan gitu. Mel. Mel kan gitu. Iya. Atau dengan begitu aja kan udah diem gitu. Terus gimana ini? Kita apakah tutup dulu live-nya? Terus kan ya nggak apa-apa. Artinya yang pernah diprogokin Pak Ustadz Nafsirin pernah nggak melihat dia praktek katanya membawa tamu dengan ritual, tamu itu membawa istri atau anaknya yang sedang diritualkan. Itu biasanya kan ditumbalkan perjanjian ya. Ya. Biasanya ada yang seperti itu kalau pesugihan. Pernah melihat? Kalau itu mah katanya di luar rumah itu. Oh, Karena bukan. saya mau merogokinya apa namanya di rumahnya dia. Artinya ada biasalah ada alat-alat ya yang begitu-begitulah kan gitu. Ini kan kayaknya kalau untuk yang ininya katanya ada di pohon gede lah kan dengan gitu. Oh, jadi tempat ritualnya ada, bukan di tempat itunya, ada lagi tempat Ya, khususnya. kalau untuk yang bangsa sak ininya ada lagi di tempat dulu Berarti rumah. pokoknya mah pasukan setan silit kuning sih Ya, wiring kuning itu biasa lagi katanya lagi diincar-incar tempat wiring kuning, tempat pesugihan ya, nggak tahu di mana. Mungkin ini sudah ditemukan Mbak Menel. Ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita mulai penggerbegannya ini kapan kira-kiranya? Kalau silaturahminya maksudnya. Coba gini aja, Pak Ustadz. Nanti punten ya Pak Ustadz ya, kita bukan merintah ya, kita kerjasama. Nanti kalau kira-kira di tempat itu sepi, siang, sore atau malam, Pak Ustadz segera nelpon saya dan saya segera datang dan saya akan persiapkan untuk menyamar. Kalau siang sepi cepat telepon saya, atau besok sore sepi cepat. Kalau gitu nanti saya nyuruh santri saya ya untuk melihat keadaan di sana, apakah memang lagi rame atau enggak kan gitu. Karena kalau rame kan gak enak juga kan gitu. Iya. Kalau udah sepi nanti saya nelpon Pak Ian kan gitu. Kasihan juga ya kalau mau nyampe kebenaran sempat diusir juga. Iya. Banyak rintangannya banyak. Kasihan ya termasuk dari keluarga juga. Misalnya jangan ngurusin begituan lah gitu. Cuman kan kalau apa namanya saya nggak peduli ya, sementara kan orang nggak ada yang peduli juga kan gitu. Jadi saya lah yang coba tampil gitu. Ada pun nanti hasil dan tidaknya kan gitu. Karena ya banyak sih warga juga yang udah tahu itu banyak gitu, tapi nggak peduli gitu. Nggak peduli, bukan nggak peduli, yang jelas takut fitnah, takut segala macam lah kan gitu. Jadi kan dukun kan kalau awas dong kalau ganggu saya santet. Nah itu warga tuh paling takut. Kalian sinyal bagus nggak? Cek suara bagaimana, sinyal bagus nggak sahabat-sahabat? Cek suara, sinyal ngeblur atau gimana? Mohon infonya dari para sahabat. Udah berapa menit sini kita live? Ini udah 28 menit. 28 menit nanti Pak Ustadz, kita mungkin pamit dulu dengan kalian. Sinyal bagus. Enggak, sekarang ini aja kita. Berhubung ini penonton lagi naik, ya ingin tahu kan, penasaran ini Pak Ustadz. Makanya kira-kiranya kita atur strategis sematang-matangnya. Mungkin gimana kira-kiranya Pak Ustadz? Gitu. Kayaknya kalau malam ini kayaknya nggak memungkinkan deh. Kalau malam ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan gini. Satu, kan saya bilang, Pak sudah bilang bisa dihasut warga. Kalau saya datang di situ, kita kan harus izin dulu dengan warga setempat. Kita nanti kalau dihasut, diusir warga bagaimana? Kita nggak boleh gegabah. Nanti khawatirnya pas ketahuan kita ini mau menobatkan dia, warga sudah percaya dengan dia, kita bisa diusir. Mending diusir aja.
Kalau lawannya dukun mau 10 kita lawan, tapi kalau dengan warga apa Kang Yan mau tega lawan warga? Ya, kalau Cuman enaknya begini nih, artinya Ah. kita nggak berbahayanya, sedikit ada perlindungan karena Pak Lurahnya sendiri itu artinya mendukung kalau saya bertindak di itu. pihak Pak Ustadz. Pak Lurahnya Jangan-jangan Pak Lurahnya ini takut ya, Pak takut Lurah. santet paling ini. bisa jadi. Iya, karena Ya, saya bilang gitu Kang Yan. Yes, bener. Warga itu bukannya nggak apa bukannya ini ya. Jadi takut. Ada yang usir. Memang kalau udah ada dukun mau ngomong sembarangan, dia takutnya apa santet. ya. Santet. Santet kayak bahasa saya kepikir warga juga yang terhasut. Jadi kalau malam ini mah kayaknya nggak bisa satu saya mau ini Ada apa cara juga ya Pak Ustadz. ngajikan orang meninggal. Oh. Saya kebagian Iya. jadwal kebetulan ya gitu. Jadi Ya. malam ini mah ada ini mau Baru aja kita ngomong masalah santet ini. Jadwal tahlilan ya. bukan ngaji. Oh, ngaji ada orang meninggal. Ngaji zaman itu ya kan. Gitu. Ya udah kita Jadi gimana nanti mana? Ya udah. kapan saya akan nyuruh orang kapan sepinya baru Payan sama ini Siap lu. nyamar siap. jadi Ya. pasien. Yang paling cakep nyamar jadi pasien Boleh, boleh, gitu. boleh. Tapi Oh. Pak Ustadz udah tahu kan warga yang benar-benar terhasut orang-orangnya udah tahu. Tahu. Udah tahu. Iya, iya, iya. Dan enaknya takutnya ya takut terjadi konflik terjadi bentrokan sebelum kita datang ke lokasi itu kita ngomong dulu ke Pak Lurahnya Oh iya. sama saya kan Izin gitu. dulu ke Pak Lurahnya Izin ya. ke Pak Lurahnya. Pak Lurah kita mau apa namanya ya istilahnya mau nyadarkan dia kan gitu. Cocok banget nih, cocok saya senang. Iya, jadi Karena tapi- lurahnya pernah kesini ngomong begitu. Iya, iya, iya. jadi nanti Gitu. kita ini. Udah Ya. Ustadz karena Jadi kita juga di sini nanti leluasa ada tanggung jawab dari Pak Lurah juga. Iya, Ya, iya, betul. ya itu. Ya udah, kita gimana nih? Kita para sahabat nanti kita tutup dulu live-nya. Kita mau bincang-bincang dan atur strategi dan kita nanti besok atau malam pun kalau ada darurat orang minta tolong ya kalau darurat telepon aja Pak Langsung ya. telepon saja. Jadi Oke. saya ini sekarang fokus akan menyelesaikan permasalahan ini. oke. Saya dengan Abah Mudah-mudahan Menel di ya. sini ya. Insya Allah, Pak Ustadz, bila Ya. mana ada apa-apa, informasi apapun, segera hubungi kami. Ya, Kami 24 jam akan siap siaga ya. siap. Insya Allah. Ya, Ya, nanti baik. kita koordinasi sama RT, Iya, iya, RW-nya iya. kan gitu. Enggak usah Namanya Pak. begini kan sensitif ini kan Iya, gitu. iya, iya. Enggak Ya udah, enggak, mungkin Pak. begitu aja dulu Pak Ustadz ya. Kami Oke. pamit dulu ya. Terima kasih banyak atas ini. informasinya Pak Terima Ustadz kasih ya. Terima Insya kasih ya. Allah. Mudah-mudahan kita lah panjang silaturahmi ya. Amin, Insya amin. Allah. Jangan ini nih, jangan kapok ya. Amin. Tolong bantu kami lah nih. Insya Insya Allah Pak. Insya Allah. Udah langsung tutup aja itu kameramen Kang Yan. Coba dibantu Kang Yan. Kalau kita bebarengan makan ini gitu. Para sahabat nanti kita lanjut kita live-kan dan mudah-mudahan besok penyamaran saya dan Pak Ustadz menjalankan misi saya menobatkan dukun pesugihan.